اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran pada video jilid 1 halaman 1 dengan judul kesempurnaan harokat, makhraj, dan sifat huruf alif dan ba. Atau Anda juga bisa klik link yang muncul di atas. Kami sampaikan juga bahwa video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan. Sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Video kali ini akan membahas huruf kaf dan akan mempraktikkan huruf kaf dengan 3 harokat dasar pada halaman 21 metode Ad-Jani jilid 1. Huruf kaf saat tidak berharokat dibaca kaf, fathah, alif, fa, sukun. Kaf. Jadi ketika tidak berharokat bukan disebut ka, tetapi kaf. Makhraj huruf kaf, yaitu keluar dari pangkal lidah bagian belakang, menempel ke langit-langit perbatasan antara lunak dan keras. Makhraj huruf kaf berdekatan dengan huruf qaf. Silakan Anda perhatikan gambar berikut. Ini makhraj kaf dan ini makhraj qaf. Sangat berdekatan. Namun huruf kaf atau makhraj huruf kaf lebih ke depan sedikit atau lebih keluar sedikit jika huruf qaf makhrajnya pada langit-langit lunak, namun pada huruf kaf makhrajnya adalah pada perbatasan antara langit-langit keras dan langit-langit lunak. Anda bisa perhatikan ini digambarkan sebagai yang keras dan yang merah ini yang lunak. Jadi titik kaf berada di antara keduanya. Ka, ki, ku, ak, di pertemuan antara yang keras dan yang lunak. Jadi sekali lagi, makhraj huruf kaf yaitu pertemuan antara pangkal lidah yang menempel ke langit-langit perbatasan lunak dan keras. Sekarang mari kita lihat sifat huruf kaf. Yang pertama adalah al-mahmus, yang berarti samar. Ketika berharokat dibunyikan dengan mendorong udara. Namun demikian, dalam hal ini tidak boleh berlebihan karena sifat yang kedua dari sifat huruf kaf adalah asyiddah. Sehingga bagaimana cara memujikannya? Perhatikan. Ka, ki, ku. Ada dorongan. Ka, ki, ku. Jika Anda buka kembali video tentang huruf ta, maka cara membunyikan ka dengan ta itu sama, yaitu dengan dorong udara namun tidak berlebihan. Tidak seperti huruf yang memiliki sifat mahmus dan sifat rokhawah. Sifat yang kedua dari huruf kaf adalah asyiddah, yang berarti kuat, tertahan. Saat huruf mati, maka dibaca tertahan, tidak mengalir. Perhatikan, ak tertahan terlebih dahulu, kemudian ada sisa udara yang mengalir. Ak, tidak langsung kepada mengalirnya udara. Ah. Nah, itu langsung mengalir, tetapi ini asyiddah dulu, ditahan dulu. Ak, tertahan dulu, syiddah dengan sempurna, baru ada sisa desis udara. Ak, tidak nah, itu langsung mengalir. Begitu juga saat tasydid, maka ada suara tertahan dan seperti terhenti sejenak. Akka, seperti terhenti sejenak. Bagaimana saat huruf kaf mati di tengah kalimat? Maka antara sisa udara yang mengalir dari huruf kaf dengan huruf yang ada di depannya tidak terjeda. Contoh yang terjeda adalah yak sibuna.
Yaksibuna terjeda. Harusnya rapat atau tidak terjeda. Yaksi antara ak dengan si tidak terpisah. Yaksibuna. Selanjutnya sifat huruf kaf adalah istifal atau pangkal lidah rileks, posisi di bawah. Jadi meskipun pangkal lidah naik ke atas, menyentuh langit-langit antara perbatasan lunak dan keras, namun si pangkal lidah tersebut tidak ditegangkan atau rileks. Jika ditegangkan maka akan berbunyi ko. Tapi rileks ka. Kalau tegang ko. Seperti huruf qaf namun posisinya lebih ke depan. Jika diisti'lakan atau ditegangkan, namun di sini harus istifal. Ka. Selanjutnya sifat huruf kaf adalah infitah. Posisi lidah dengan langit-langit terbuka. Ka. Jika itbaq, jika tertutup, maka akan terdengar ko. Tetapi ini terbuka. Ka. Istifal dan infitah. Maka huruf terdengar tipis. Ka. Selanjutnya sifatnya adalah ismat, yang berarti menahan diam tidak lancar karena sesaat sebelum keluarnya huruf ada tekanan yang kuat pada titik makhraj. Ka. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara membunyikan kaf saat fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid dan di tengah kata. Ka, ki, ku, ak, ka, yaksibuna, ka, ki, ku, ak, ka, yaksibuna. Selanjutnya kesalahan yang biasa terjadi saat mengucapkan huruf kaf. Yang pertama adalah dengan tidak ada dorongan udara sama sekali atau sifat hamesnya hilang sama sekali. Seperti huruf ka bahasa Indonesia, ka, ki, ku, tidak ada hamesnya sama sekali, atau bahkan seperti huruf ki, ka, ki, ku. Kesalahan yang kedua adalah sebaliknya dari kesalahan yang pertama, adalah terlalu banyak mendorong udara saat mengucapkannya. Ka, ki, ku, terlalu banyak mendorong udara. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi adalah terpantul saat sukun. Allahu akbar, ada pantulan ketika kaf sukun. Seharusnya tidak ada pantulan, namun ada sisa udara yang mengalir setelah syiddah. Itulah kesalahan yang biasa terjadi, harap diperhatikan. Berlatih mengucapkan huruf dengan 3 harokat dasar, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Dhammah diucapkan dengan membulatkan bibir, u. Kasrah diucapkan dengan menarik rahang ke bawah, i. Tidak dibaca e atau e, tetapi i. Selanjutnya fathah dibaca secara terbuka namun tidak terlalu lebar. A tidak dibuka a, tetapi a. Perhatikan. A, i, u, i, a. Sekarang mari kita berlatih mengucapkan huruf kaf dengan 3 harokat dasar, yaitu pada jilid 1 halaman 21 metode Ad-Jani. Perhatikan kesempurnaan harokat, perhatikan pergerakan mulut saat mengucapkannya. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Qa, qi, qu. Fa, fi, fu. Gha, ghi, ghu. A, i, au. Gha, ghi, ghu. Ta, ti, tu.
dha di du qa ti u ka ki ku. Pada bagian bawah dibaca sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan benar, silakan diuji dengan membaca terbalik seperti contoh ku ki ka, u ki qa, bu di da, bu ti ta, zu zi za, o i a, gu ghi gha, fu fi fa. Atau dibaca secara acak seperti contoh fa a ba ka qa ti qi di wi ki ka ku sin sad ta ain fa kaf qaf kaf ghain wa. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini, dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share melalui akun-akun media sosial Anda. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat wakaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna. Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sadaqallahu